libido Rina terangsang banget sampai terjadi entah berapa lama kala itu. Uang hasil didapat dari atau berwik-wik ria dengan siluman serigala tadi dibayarkan hutang oleh Lina. Seketika Rina pun berubah. Kepalanya Rina, wajah Rina persis seperti serigala. Teriakan tersebut gak lama Rina hilang begitu saja. Ternyata mencari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam, yakni Mbak Yuli dari Jawa Tengah. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya cerita yang berkaitan dengan mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Ingat sobat, jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Sobat Mengulas Malam, sesuai dengan permintaan atau amanat dari Pak Yuli, ya ini mewanti-wanti ke Abah, tolong Bah nanti untuk nama, karakter serta lokasinya tolong Abah samarkan ya Bah ya, kata Pak Yuli, karena untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diharapkan di kemudian hari. Jadi untuk nama, karakter serta lokasi sengaja Abah samarkan. Mbak Yuli menceritakan kisaran kejadian ini tahun 2001, pertengahan 2001. Kala itu di salah satu kota di Jawa Tengah, ini tidak jauh dari tempat Mbak Yuli tinggal, ini hidup seorang pemuda sebatang kara, yaitu namanya Mas Dani. Mas Dani ini adalah sosok pemuda yang katakanlah orangnya baik, murah senyum, banyak bergaul, dan dia punya profesi ini penjual mie bakso dan mie ayam. Seorang pemuda yang katakanlah rupanya pun ya tampan, banyak pelanggan-pelanggannya, bahkan Mas Dani pun ini punya beberapa anak buah kala itu. Alhamdulillah. Buka dari mulai pagi jam 10, tutup kisaran jam 10 malam. Setiap hari jualan seperti itu. Sosok pemuda kisaran usia 20 tahunan sudah menjadi satu pengusaha besar. Pengusaha besar. Cuma ya kembali dia hidup hanya sebatang kara. Usaha yang olah oleh Dani sendiri adalah memang meneruskan dari orang tuanya dulu. Singkat cerita, ada pelanggan setia ya namanya Mbak Rina di sini. Mbak Rina ini selalu aja kalau makan mie ayam atau mie bakso ini selalu ke tempat jualannya Mas Dani.
Kebetulan Mbak Rina sendiri ini bekerja di salah satu bank sebagai seorang teller yang terkenal cantik. Mbak Rina dari keluarga yang katakanlah terhormat, orang kaya raya. Lama-kelamaan karena seringnya Mbak Rina ketemu Mas Dhani dikala Mbak Rina lagi mampir atau makan mie ayam, bakso segala macam. Yaitu tadi ada rasa saling jatuh cinta. Dari mulai pandangan pertama dengan senyumnya sampai teringat-ingat terus. Pernah jalan Mbak Rina sama Dhani juga. Bahkan Rina menyampaikan ke Dhani, Mas Dhani, kenapa? Mas Dhani sudah punya pacar belum? Kata Rina. Belum. Siapa ada yang mau lah. Yang namanya juga tukang jualan mie ayam, mie bakso. Kata Dhani gitu kan. Dhani itu orangnya merendah banget. Rina jawab lagi, wah bisa aja, Mas Dhani kan ganteng banget. Kata Rina sambil tersenyum. Gak lama, ya singkat cerita, karena seringnya ada pertemuan segala macem, ada rasa keinginan. Ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati, rasa cinta. Namanya cinta tidak pandang tahta ataupun tidak pandang harta. Kala itu Dhani pun dibawa oleh Rina ke rumahnya, diperkenalkan ceritanya kepada calon mertua. Tapi apa jawaban dari bapaknya Rina, yaitu Pak Usman? Mana calon suami kamu tuh? Oh itu ada di depan Pak, kata Rina ke Pak Usman. Pak Usman keluar nanya ke Dhani, kenalkan, saya Usman, orang tuanya Rina, kata Pak Usman sambil melihat sorot matanya begitu tajam ke Dhani. Oh iya Pak, perkenalkan saya Dhani. Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana kamu? Terus kamu dari keluarga mana? Sambil tegas banget itu Pak Usman. Aduh maaf Pak, kalau saya jualan ya hanya jualan mie bakso dan mie ayam aja Pak, di salah satu pojokan di pinggir jalan. Kalaupun orang tua saya sudah tiada semua, saya hidup hanya sebatang kara. Begitu dapat penjelasan dari Dhani kepada orang tuanya Rina, yaitu Pak Usman. Pak Usman pun sambil nyampaikan begini, walah kamu terus kamu suka senang ke anak saya? Nggak layak kamu. Bapak di sini tidak mungkin akan menerima calon mantu dari tukang bakso. Nanti gimana anak keturunan Bapak? Kata Usman sambil meludah. Nggak suka Bapak. Pergi kamu dari sini, kata Pak Usman ke Dhani. Nggak begitu, Pak Usman aku langsung masuk. Rina nyamperin ke Dhani. Mas Dhani, maafin ya, sifat dari Bapak terus terang saja bukan ke Mas Dhani saja nyampaikan seperti ini. Hampir Rina bawa temen cowok ke sini selalu aja ditolak. Nggak tahu tuh pikiran Bapak seperti apa. Terus terang saja maunya itu kalau jodoh harusnya dari Bapak sendiri, kata Rina. Sedangkan saya sendiri kan nggak mau kalau jodoh dibawa-bawakan di Bapak Rina dijodohin. Kata Rina ke Dhani, ya sudah, kalau Dhani sih ya cuma sebegini adanya. Mau dihinakan oleh bapak kamu ya mangga-mangga aja, kata Dhani ke Rina. Tapi tolong ya Mas Dhani, terus terang aja Rina udah sangat jatuh cinta. Rina sayang banget ke Mas Dhani. Rina tidak mandang rupa, Rina sudah tidak pandang tahta dan harta, nggak pandang.
Toh Rina juga ini bekerja. Mudah-mudahan saja Mas Dhani usahanya nanti bisa tambah maju, kata Rina. Ya, amin, amin, kata Mas Dhani. Singkat cerita, Dhani pun pamitan ke Rina dan juga kepada orang tuanya Rina, yaitu Pak Usman, tapi tidak dihiraukan oleh Pak Usman. Pulang aja begitu. Lama perjalanan, seiring waktu Rina pun menyampaikan lagi ke Pak Usman untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, kata Rina. Namanya seorang gadis dan perjaka, sudah sering berjalan berdua segala macam, takut ada sesuatu hal. Siapa yang menyampaikan? Pak, mohon izin, mohon restunya Pak. Saya anak Bapak dan anak Ibu. Terus terang saja, saya tuh sudah ada pilihan, yaitu Mas Dhani yang tempo hari pernah Rina bawa ke sini dan Bapak pernah usir. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rina ke bapaknya Pak Usman, marah seperti mendengar petir kala itu, kaget. Rina berpikir, coba kamu, itu orang yang tidak jelas, bobot bibit dan bebetnya. Bapak sudah ada calon buat kamu, calon suami, saudagar yang kaya raya. Kamu akan dijamin nanti kehidupan kamu dengan orang tadi yang jualan bakso, yang gak jelas. Masa depan kamu madesu, jadi masa depan suram, kata Usman, yaitu bapaknya Rina. Rina pun terdiam. Pokoknya Pak, Rina sudah benar-benar cinta, sudah benar-benar sayang. Kata Rina meyakinkan kepada orang, tidak bisa. Kalau kamu paksakan Bapak, suruh tetap nikah kamu dengan nama si Dhani, yang tukang bakso itu, yang tidak jelas, yang masa depannya akan suram, kamu pergi dari sini, pergi dari sini, kata Usman kepada Rina. Rina pun nangis dan pergi pamitan kepada ibunya terus terang aja nangis, pergi keluar membawa pakaian hanya di tas saja. Nemuin yaitu Dhani. Cerita singkat, Rina pun ngontrak rumah. Bekerja sih tetap Rina di salah satu bank tadi. Singkat cerita, pas mendekati hari H, Rina nelpon lagi, memberi informasi ke bapaknya, mohon restunya Pak, Rina mau melakukan ijab kabul pernikahan. Kalau Bapak sayang kepada Rina, tolong Bapak nikahkan Rina. Kalau tidak, jangan harap Bapak bisa ketemu Rina lagi. Kaget Pak Usman mendapat informasi seperti itu. Jangan nekat kamu Rina, jangan nekat. Bapak sayang kepada kamu. Bapak sayang. Bapak memikirkan untuk masa depan kamu nanti. Carilah pria, carilah calon suami itu sendiri yang sudah mapan. Yang sudah mapan. Hidup aja sudah tidak jelas. Dia seorang tukang bakso. Rumah aja ya cuma sebegitu. Tapi kan Pak, itu kan rumahnya sendiri Pak. Iya, tapi kan seperti apa rumahnya? Tapi karena dipaksa, didesak oleh Rina bahwa apapun yang terjadi, Rina akan tetap nikah dengan Dhani. Luluh hatinya Pak Usman tadi. Seminggu kemudian dilakukanlah pernikahan. Tapi dengan catatan, Rina diusir dari rumahnya bapaknya tadi. Rina dan Dhani pun ini membangun satu rumah tangga, satu mahligai rumah tangga. Secara perlahan, Rina masih tetap bekerja di salah satu bank. Dhani pun masih tetap usaha mie ayam dan mie bakso. Makin kelama usahanya pun setelah nikah makin meningkat. Omsetnya pun luar biasa.
Tapi ya kembali, kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang, jodoh, pati, rejeki, Allah yang maha tahu, Allah yang segalanya. Ternyata Dani mendapatkan satu musibah. Di saat lagi merebus bakso, itu ternyata kuah bakso yang 1 bulang besar itu tumpah ke badannya Dani. Sampai Dani pun teriak kesakitan. Hampir 80% tubuhnya sendiri terluka, mengelupas kulit-kulitnya. Dibawalah Dani ke rumah sakit, dirawat. Selama perjalanan rumah sakit sampai perawatan sendiri, Rina pun ini tidak lepas sepulang kerja nungguin terus di rumah sakit. Lama kemudian, karena Dani pun sudah tidak berdaya, hampir 80% tubuhnya kena luka, melupas semua kulitnya. Rina memikirkan, kalaupun saya masih tetap bekerja seperti ini, kasihan suami saya, kasihan. Tangannya pun suami saya, kata Rina, ini cacat akibat luka tersiram rebusan mie bakso tadi yang mendidih. Rina pun sampai mengundurkan diri di salah satu bank tadi. Dia betul-betul merawat dan menjalankan usahanya yang dirintis oleh Dani. Perjalanan yang biasa Rina hidup enak segala macam, tapi ternyata biasa usahanya tersebut dipegang oleh Dani, suaminya yang punya menu dan racikan bumbu segala macam. Ini sama istrinya beda rasa. Lama kelamaan para pelanggan yang sudah biasa beli ini berangsur-angsur pindah ke yang lain, sampai sepi. Hancur usaha yang dirintis oleh Dani. Dalam keterbatasan keuangan, usaha sudah tidak ada. Usaha baksonya hancur. Rina pun sudah tidak kerja. Sampai Rina pun meminta pertolongan kepada bapaknya. Nyampaikan, Pak, kata Rina ke Pak Usman, kenapa kamu? Rina datang ke sini mau minta bantuan, Pak. Kamu kan punya suami, si Dani. Makan tuh cinta dan sayangnya kamu kepada si Dani yang kamu bangga-banggakan selama ini, kata Pak Usman ke anaknya itu Rina. Rina terdiam sambil menitiskan air mata. Pak, tolong sih Pak, bantuin Rina modal Pak, untuk bisa usaha yang sedang terpuruk ini bisa bangkit lagi Pak, kata Rina sambil memegang kedua lutut bapaknya. Ya bagaimanapun juga seorang bapak dan seorang ibu itu iba melihat anaknya. Ya sudah, bapak akan kasih uang ini sendiri ya, nilainya 10 juta rupiah. Ini adalah untuk yang terakhir. Kamu harus berhasil. Kalau tidak berhasil, jangan pernah menginjak lagi ke rumah papa. Kamu sudah dicoret dari sini, kata bapaknya dengan begitu tegas dan ketusnya kepada anaknya. Diterimanya uang tadi yang jumlahnya 10 juta. Uang di bawah 10 juta karena ada sangkutan biaya rumah sakit yang sebelumnya. Dari hutang kesana kemari dibayarkan. Ada mungkin sisa kurang lebih sekitar 4 atau 3 juta setengahan kala itu. Rina terdiam melihat kondisi suaminya yang sudah semakin hari ini semakin tak berdaya, menjadi tulang punggung kepala keluarga yang seharusnya Dani sebagai suaminya
terbalik sekarang ke Rina. Rina pun terdiam dan berpikir, entah dapat bisikan setan dari mana itu. Sampai Rina berpikir mengambil satu jalan pintas, mau ngambil berpikiran dan menyampaikan kepada suaminya. Pak, kata Rina ke Dani, kenapa Ma? Ini semakin lama tatanan ekonomi kita ini semakin terpuruk terus. Terakhir Mama akan dikasih bantuan modal oleh Bapak 10 juta. Tapi uang ini kan Mama udah bayarkan buat berobat Bapak. Ini ada sisa cuma berapa? Ya terus gimana lagi? Kata Dani sambil lirih. Bapak sudah tidak berdaya. Bahkan sekarang kaki Bapak pun sudah tidak bisa berjalan. Jadi ternyata Dani habis terbakar atau tersiram air mendidih kuah bakso itu tadi, itu sampai lama, sampai kakinya pun sudah tidak bisa berjalan. Tidak berjalan. Rina pamitan kepada suaminya, yaitu Dani. Mama mau usaha dulu Pak. Mau usaha, mudah-mudahan saja usaha yang akan dilakukan ini bisa mengangkat tatanan ekonomi kita juga Pak. Dan Bapak bisa sembuh. Ya sudah kalau begitu. Singkat cerita, Rina pun pergi dari rumah. Meninggalkan suaminya. Yang kondisi sedang sakit. Ketemulah dengan temannya. Yaitu Mbak Narti. Rina cerita ke Mbak Narti segala macam. Tatanan keluarga, ekonomi segala macam. Pokoknya curhat lah. Nah gak lama Rina nyampaikan, Mbak Narti, ada nggak di sini sih paranormal ataupun dukun lah yang bisa menjembatani untuk mendapatkan satu kekayaan secara instan? Kata Rina ke temannya, ke Mbak Narti. Oh ada. Emang kamu mau ke sana tah? Hati-hati berpikir dulu, karena tidak mudah begitu saja, harus ada tumbal loh, kata Mbak Narti. Rina menjawab, apapun yang akan terjadi itu sudah menjadi resiko buat saya. Yang terpenting saya bisa bangkit apa yang siapapun yang telah menghinakan saya dan keluarga saya sendiri. Itu mereka harus bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya sudah berhasil. Kata Rina ke Mbak Narti. Suka cerita karena didesak-desak, ngasih aja alamat. Nih alamatnya. Dikasih alamat, nggak lama Rina pun menuju ke alamat yang diberikan, yaitu namanya adalah Kibewok. Dengan berbekal uang yang tadi sisa 3,5 juta berkurang perjalanan. Ternyata perjalanan sendiri butuh waktu hampir 1 hari 1 malam. Singkat cerita nyampailah ke rumahnya atau ke gubuknya Kibewok. Rina langsung ketemu dengan Kibewok, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Rina menghadap Kibewok. Kibewok pun menyambut kehadiran Rina dan menyampaikan, Bapak di sini hanya sebatas menjembatani saja. Siapapun tamu yang datang ke tempat Bapak hanya bisa mengantar saja. Silahkan, kamu yang akan menjalani. Tapi dengan catatan kamu harus berpikir dulu. Karena segala sesuatu tidak ada yang gratis di sini. Uang pasti akan kamu dapatkan dari bantuan siluman yang ada di salah satu gua yang sering Bapak kunjungin. Selama ini Bapak sering ngantar. Kata Kibewok ke Rina. Rina pun menjawab, Ki, saya Rina datang ke Aki sudah bulat Ki. Sudah tekad Rina. Apapun yang menjadi resiko kelak di kemudian hari itu adalah tanggung jawab Rina sendiri. Kata Rina ke Kibewok. Ya sudah, kalau begitu nanti malam
Kamu siap-siap, nanti akan Aki antar ke salah satu guha yang tidak jauh lah dari sini. Nah, singkat cerita, mandilah Rina, mandi segala macam, udah bersihkan. Nyampe lagi, ketemu dengan Ki Bewok lagi. Nah, kamu sudah bersih sekarang, ya. Ini Bapak kasihkan jarik nanti buat kamu untuk lakukan ritual. Nah, untuk ritual yang lainnya ini sesaji sudah Bapak siapkan segala macamnya. Kamu harus siap nanti di sana, ya. Nggak lama karena waktu juga sudah menuju ke pukul 11 perjalanan. Kala itu hampir 1 jaman lah berangkatlah di malam hari itu ke salah satu guha yang ada di hutan. Memang angker, kondisi gelap, kabut sudah mulai pada turun. Terusan juga kanan dan kirinya itu sendiri pohon jati, rimbun segala macam. Pokoknya banyak sekali di situ. Bambu segala macam. Tapi karena sudah tekad, Rina harus bangkit untuk mendapatkan kekayaan atau harta secara instan. Dia berjalan. Suara-suara binatang malam terdengar. Membikin bulu kuduk Rina merinding. Tapi berjalan. Persis di depan pintu guha, Rina dipersilahkan masuk. Kamu nanti masuk ke sana, jangan lupa pakai jarik kamu. Ya, pakai jarik. Ini kemenyan yang sudah Aki siapkan, ini nanti dibakar. Dan pendupa juga jangan lupa nanti. Sesaji kamu siapkan semuanya, nih bawa. Jangan lupa nanti baca mantra selama di dalam guha. Terus Aki mau kemana Ki? Kata Rina balik bertanya, ya Aki sih pulang dulu. Nanti Aki akan jemput kamu di sini. Apapun yang akan terjadi kamu harus hadapin. Oh iya dah Ki, Rina akan hadapin apapun yang akan terjadi. Nah, singkat cerita, Rina masuk ke guha. Agak jauh, gelap kondisinya. Ki Bewok pun pulang. Apa yang disampaikan oleh Ki Bewok ke Rina, dupa, kemenyan dibakar segala macam sesaji. Sambil membaca mantra yang telah diberikan oleh Ki Bewok. Terus dibacakan. Gak lama kemudian hadir satu sosok yang baru Rina tahu. Badannya ini badan seperti kita manusia biasa. Tapi kepalanya kepala serigala. Sebelum sosok itu datang, angin begitu kencang di situ. Angin begitu kencang sampai Rina pun merasa betul-betul kedinginan. Gak lama angin masuk ke pintu guha, masuk ke dalam, berputar-putar angin tersebut. Persis di depan Rina ada satu sosok makhluk siluman penunggu guha tersebut, yaitu siluman serigala. Siluman serigala gak lama persis ada di depannya Rina, itu menyantap sesaji semua. Setelah sesaji habis, wajah serigala tadi pun berubah menjadi sosok pria yang tampan. Tubuhnya atletis sekali, ngisi segala macam. Ngisi. Menyampaikan kepada Rina bahwasanya kamu harus siapkan tempat buat kamar kita berdua. Dan ingat, ini adalah setiap Selasa Kliwon. Oh ya sudah, kata Rina. Gak lama setelah pembicaraan tersebut hilanglah begitu saja. Keesokan paginya Ki Bewok pun datang lagi ke guha, memanggil-manggil Rina. Rina pun ketemu dan langsung dibawa pulang ke gubuknya Ki Bewok. Menyampaikanlah Rina bahwasanya malam tadi sudah ketemu dengan siluman serigala. Ki Bewok mengingatkan kepada Rina
bahwasanya siluman serigala akan hadir setiap malam Selasa Kliwon, kamu harus lakukan ritual di situ. Kamar khusus tidak boleh ada yang ngisi terkecuali kamu. Siapapun tidak boleh. Nah, singkat cerita, setelah selesai pulanglah Rina ke rumahnya. Ke rumahnya karena kondisi rumahnya sendiri, kamar kala itu sih ada 3 kamar lah. Ya, 3 kamar. Kamar 1 dipakai oleh Rina dan suaminya. Kamar kedua biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya yang dulu masih waktu jualan bakso. Nah, kamar ketiga yang dipakai gudang dibersihkan oleh Rina. Dibersihkan oleh Rina, dipakai tempat ritual. Rina tidak bercerita banyak kepada Mas Dhani. Tidak cerita. Jatuhlah pada malam Selasa Kliwon. Rina telah menyiapkan ritual untuk persembahan kehadiran satu sosok siluman serigala tadi. Rina mandi, bebersih segala macam, diberikan minyak, melati segala macam, masuk ke kamar khusus. Kondisi pun kamar digelapkan oleh Rina. Kemenyan, pendupa, sesaji segala macam sudah lengkap. Rina pun duduk di altar yang ada di rumahnya Rina. Sambil membacakan mantra yang telah diberikan oleh Ki Bewok. Kelamaan kondisi kamar yang kondisi gelap tadi seakan-akan seperti terang benderang. Ada satu wangian yang masuk, tercium banget sama Rina. Terus Rina membacakan. Angin besar yang hanya dirasakan oleh Rina. Gak lama kemudian angin tersebut berubah ternyata menjadi satu sosok pria tampan yang pernah Rina lihat waktu di gua tadi. Rina disuruh tidur. Begitu mencium aroma wangi dari sosok siluman serigala yang menjelma menjadi sosok pemuda yang tampan, libido Rina terangsang banget sampai terjadi entah berapa lama kala itu. Wajah pria yang tampan tadi terkadang berubah menjadi sosok siluman serigala. Terus menjelang subuh, Rina pun tertidur karena kelelahan. Nggak taunya sudah menjelang pagi. Ternyata sosok siluman yang menjelma menjadi pemuda tampan tadi sudah tidak ada di situ. Tapi terus terang aja Rina pun terkaget melihat banyak uang di kamarnya. Bukan 1, 2, 3 juta, tapi hampir puluhan juta. Terkaget. Nah, uang tersebut pun dikumpulkan Rina. Rina disimpan uang tersebut. Nah, karena ini tidak diketahui oleh suaminya karena kondisinya sakit. Uang hasil didapat dari atau berwik-wik ria dengan siluman serigala tadi dibayarkan hutang oleh Rina sambil membuka usahanya lagi, yaitu yang dirilis tempo hari, mie ayam dan mie bakso. Alhamdulillah, lama kelamaan usaha yang pernah jatuh tadi pun dibuka lagi sama Rina, rekrut karyawannya lagi, sampai lama-lama dikenal juga. Gak lama sebetulnya, gak lama dari hasil ritual tadi. Hampir setiap bulan malam Selasa Kliwon, Rina harus melakukan ritual, yaitu tadi bersekutu dengan siluman serigala. Dalam kurun waktu 2, 3, 4, 5 tahun ada permintaan lagi dari siluman serigala, yaitu meminta
tumbal. Yang awalnya Rina tidak tahu, pikirnya cuma saya aja disuruh, pikir Rina. Ternyata harus menyiapkan tumbal. Terkaget Rina. Tapi apa daya, sudah terjadi segala sesuatunya. Dan Rina pun persis di malam Selasa Kliwon itu masuk ke kamar. Masuk ke kamar khusus sosok siluman serigala yang berbentuk wajah manusia yang ganteng tadi masuk ke dalam tubuhnya Rina. Seketika Rina pun berubah. Kepalanya Rina, wajah Rina persis seperti serigala. Teriakan-teriakan tersebut gak lama Rina hilang begitu saja. Ternyata mencari korban. Korban yang pertama adalah karyawannya. Hampir setiap 5 tahun sekali korban-korban saling berjatuhan terus-terusan. Seiring perjalanan, usaha yang dilakukan Rina melalui jalur pesugihan dengan siluman serigala, uang yang didapatkan terus terang saja tidak terhitung begitu banyaknya. Sampai Mas Dani yang tadinya sakit-sakit segala macam, karena semuanya dengan uang. Memang sih ada yang mengatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Dengan uang, Mas Dani yang tadinya ini sudah 80% luka bakar, luka terkelupas akibat terkesiram air yang mendidih, kaki sudah lumpuh setruk, ini bisa sembuh karena dirawat di salah satu rumah sakit di luar negeri. Sembuh, bisa balik lagi. Sampai operasi plastik. Tapi karena perjalanan seiring usia segala macam, karyawan banyak yang korban menjadi tumbal pesugihan siluman serigala tadi. Terciumlah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada rasa kecurigaan dari karyawan-karyawannya pun. Sebut saja yaitu si Ade. Si Ade curiga terhadap perubahan dari keluarganya Dani dan Barina. Si Ade pun ketemu dengan saudaranya. Kebetulan saudaranya adalah orang pintar, yaitu Pak Ustadz Hendi. Ade nyampaikan ke Pak Ustadz Hendi kejadian yang ada di tempat dia bekerja. Dilihat sama Pak Ustadz Ade. Ternyata Ade itu adalah dijadikan target tumbal berikutnya. Hati-hati deh. Kamu ternyata akan dijadikan tumbal berikutnya untuk 5 tahun ke depan. Nah terus bagaimana? Nanti paman akan netralisir. Nah singkat cerita, Ade pun dibantu oleh pamannya itu Pak Hendi, Pak Ustadz Hendi, diruqyah segala macam untuk menetralisir agar terlepas dari target yang dijadikan tumbal siluman serigala oleh Rina. Alhamdulillah, Ade pun bisa selamat. Tepat 5 tahun berjalan, yang tadinya menjadikan target adalah si Ade, ternyata Ade pun sudah keluar di tempat usahanya Rina. Ujung-ujungnya siapa? Ternyata Rina sendiri yang menjadi korban keganasan dan kebiadaban dari siluman serigala. Lehernya Rina ini luka seperti bekas gigitan, luka menganga, berdarah. Tubuhnya pun seakan bekas cakaran, seluruh tubuh, dalam wajah, tubuh segala macam. Dan maaf, jalur sensitifnya Rina ini terkoyak.
bagian mispinya Rina pun terkoyak-koyak. Meninggal Rina. Meninggalnya Rina pun tentunya diketahui oleh suaminya itu Kang Dhani. Terkaget Kang Dhani juga melihat, karena selama ini Kang Dhani tidak tahu bahwa usaha yang dilakukan oleh istrinya yaitu Rina telah bersekutu dengan jin, setan, iblis yang namanya siluman serigala. Tapi karena kembali usaha yang melalui jalur sesat itu pasti akan kembali kepada siapapun yang telah menikmati hasil usaha tadi. Lama kelamaan ternyata usaha mie bakso dari usaha Rina melalui jalur sesat hancur berantakan. Rumah, kios terbakar semuanya, kena musibah. Untung Kang Dhani masih bisa terselamatkan. Kembali Kang Dhani pun menjadi orang miskin. Dan informasi ini nyampe kepada bapaknya atau mertuanya Dhani, yaitu Pak Usman. Mendengar kabar bahwasanya Rina meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Terdengar oleh Pak Usman, datang Pak Usman, dan dibawalah mayat Rina tadi dikebumikan oleh Pak Usman. Dan Dhani pun sudah dianggap bukan keluarga lagi oleh Pak Usman. Itulah Sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Mbak Yuli dari salah satu kota dari Jawa Tengah. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Ujian apapun yang telah Allah berikan terhadap kita, kita harus bisa menerima. Bukan berarti pasrah begitu saja. Ujian dalam bentuk harta, bisa dengan kemiskinan, bisa dengan kekayaan, itu adalah bentuk ujian. Tapi bagaimana cara kita bisa menyikapinya? Ingat sobat, perbanyaklah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.